rumah itu memang tidak berpenghuni. Namun, bukan berarti rumah itu tidak punya pemilik Yuni. Nenek terkutuk itu pemilik sebenarnya dari rumah itu. Dan dia selalu kembali ke rumah itu setiap 10 tahun. Aku mengerutkan dahi mendengar cerita itu. Apa artinya nenek itu adalah manusia? Lantas, apa alasannya kembali ke rumah nenek itu? Memangnya nenek itu siapa, Mbah? Dia manusia? Atau apa? Mbak tidak tahu nama aslinya. Ada yang mengatakan namanya Nepa, Mi Esi, Ni Tasmin. Tapi Mbak lebih sering menyebutnya sebagai Nenek Sani. Karena kemunculannya selalu tercium bau sangit dari tubuhnya. Berpuluh tahun yang lalu, komplek perumahan ini belum sepadat sekarang Yuni. Dan Mbah adalah salah satu warga yang merintis kehidupan di tempat kami tinggal saat ini. Saat itu, rumah kosong itu sudah berdiri dan dihuni oleh seorang perempuan yang misterius. Perempuan yang berparas cantik dengan pesona anggun dan misterius. Tak ada yang mengenal secara pribadi dengan perempuan itu. Ia jarang keluar rumah dan menghindari warga desa. Suatu ketika, Mbah bersama teman, Mbah pulang larut malam setelah menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Saat masih muda dulu, Mbah melihat salah satu lampu rumah itu menyala dan pintu rumah itu terbuka. Jo, bau makanan Jo. Dari rumah besar itu. Ya, dari rumah besar itu. Tumben-tumbenan rumahnya terbuka malam-malam. Saat itu, tiba-tiba mereka berdua melihat seorang anak kecil menatap mereka dari pintu rumah. Mereka mengenal bahwa anak itu adalah salah satu tetangga mereka. Anak itu menatap dari arah pintu dengan baju yang berdarah-darah. Melihat hal itu, Tarjo dan Rusti pun mendatangi anak itu dan anak itu berpaling berlari ke dalam rumah. Tarjo dan Rusti pun akhirnya masuk ke dalam rumah yang mereka anggap misterius itu. Ia melihat rumah itu memiliki cukup banyak kamar dan lorong-lorong yang bercabang. Sayangnya, hanya cahaya lampu remang-remang yang menerangi mereka. Pencarian mereka menghantarkan mereka ke sebuah ruangan dengan meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat. Mereka menyadari bahwa bau makanan tadi berasal dari tempat itu. Jangan asal comot punya orang. Dikit doang, Jo. Rusdi meremehkan ucapan Tarjo sambil terus mengunyah satu tusuk sate yang ia comot dari salah satu tudung saji di meja makan. Makanan itu bukan untuk kalian. Bu. Maaf. Kami nggak maksud apa-apa. Iya, kami tadi ngeliat anak gang sebelah masuk ke sini. Makanya kami cari ke dalam. Perempuan itu menatap mereka berdua dengan raut wajah marah. Tanpa berbicara sepatah kata, ia meninggalkan mereka berdua begitu saja. Namun setelahnya, ada hal aneh yang mereka rasakan. Mereka mencium bau sangit dari hidangan yang ada di meja itu. Mereka penasaran dan membuka semua makanan lain yang tertutup di tudung saji itu. Belatung. Rusti kaget melihat apa yang ada di dalamnya. Bukan itu, Rus. Itu kepala. Tarjo menunjuk sebuah kepala anak kecil yang sedikit hangus dihidangkan di meja itu. Saat itu, Rusti pun sadar sate apa yang ia makan sebelumnya. Ia seketika mual dan memuntahkan isi perutnya. Sementara Tarjo menyadari bahwa kepala anak itu adalah anak yang ia lihat dari luar tadi. Ini nggak beres, Rus. Cepat keluar. Rusti pun menurut. Namun, saat hendak meninggalkan ruangan itu, mereka menyadari ada sesuatu yang menguasai mereka dari belakang. Mereka menengok sekilas mendapati ruangan makanan itu seperti sebelumnya. Ruangan itu hampir dipenuhi sosok anak kecil tanpa kepala, dan sebagian dari mereka terbalut kayak kapak. Lari, Jo! Sosok perempuan tadi muncul di sekitar anak-anak itu.
Sudah kukatakan, makanan itu bukan untuk kalian. Tarjo melihat ke arah cermin yang memantulkan sosok perempuan itu. Aneh, benar-benar aneh. Apa yang dipantulkan bukanlah wajah cantik dan anggun perempuan itu, melainkan sosok nenek dengan wajah yang begitu tua dan menyeramkan. Rusdi menarik tangan Tarjo meninggalkan ruangan itu. Namun, perempuan itu hanya duduk di meja tanpa memperdulikan mereka. Entah apa yang terjadi. Setelah meninggalkan ruangan itu, mereka tidak mampu menemukan arah menuju pintu keluar. Padahal, serumit-rumitnya bangunan itu tidak mungkin bisa membuat mereka tersesat. Di tengah kebingungan itu, dari jauh mereka tercekak saat mendapat mereka tidak sendirian. Ada sosok yang menunggu mereka di ujung lorong. Sosok perempuan jangkung, bertubuh kurus dan berambut panjang. Tingginya yang mencapai langit-langit rumah memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Mereka menoleh ke arah jendela mencoba kemungkinan untuk melarikan diri melalui jendela. Namun harapan mereka pupus saat melihat di luar sana anak-anak tanpa kepala mengepung rumah itu. Di tengah rasa kebingungan dan rasa takut, mereka memutuskan untuk bersembunyi di salah satu kamar. Ini rumah apa, Jo? Kenapa bisa ada begini? Rusdi mulai merasa depresi. Mana aku tahu, Rus. Mana aku tahu. Saat itu hujan turun dengan deras. Sesekali mereka mendengar suara gedoran dari pintu, suara langkah kaki, hingga suara tawa cekikikan. Mereka berulang kali membaca doa agar selamat dari makhluk-makhluk itu. Namun, malam terasa begitu panjang. Tarjo yang berusaha mencari cara untuk selamat menemukan sebuah foto yang membuatnya bingung. Itu adalah foto Usang, seorang perempuan yang mengenakan baju kebaya zaman dulu. Wajahnya sama persis dengan perempuan penghuni rumah itu. Mereka pun sadar bahwa mereka sudah berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Lelah dengan apa yang mereka hadapi, tanpa sadar, mereka pun tertidur di kamar tempat mereka bersembunyi. Mimpi-mimpi aneh menemani tidur Tarjo. Sesekali mereka mencium bau sangit yang benar-benar menyengat. Entah berapa lama, Tarjo tertidur. Namun, ia terbangun dengan keberadaan satu sosok di hadapannya. Pocong. Ada sosok pocong berdiri di hadapannya dengan sebagian wajah yang menghitam. Kali ini, Tarjo tidak takut. Ia justru meneteskan air mata saat menyadari wajah pocong itu adalah Rusdi. Rusdi, kenapa bisa begini, Rus? Ia berharap apa yang terjadi di depan matanya hanyalah mimpi semata. Namun ia sadar, sejak ia memakan hidangan di meja itu, Rusdi dipaksa untuk menjadi bagian dari mereka, sang penghuni rumah itu. Pocong Rusdi pun menghilang saat sinar matahari masuk melalui celah jendela. Tarjo tak lagi merasakan ketakutan. Ia pun meninggalkan kamar itu dan meninggalkan rumah yang memberi penyesalan seumur hidup untuknya. Saat itu, Tarjo menemui warga dan menceritakan tentang rumah itu. Namun, warga yang memeriksa rumah itu tidak menemukan apa yang diceritakan olehnya. Yang lebih aneh, warga mengatakan bahwa Tarjo sudah menghilang selama lebih dari 7 hari. Cerita Mbah Tarjosa itu menjelaskan bagaimana ia bisa mengatakan bahwa setan-setan yang muncul di desa berasal dari rumah itu. Yang membuatku cukup kaget adalah ketika mengetahui bahwa salah satu dari setan-setan itu adalah Rusdi, teman Mbah Tarjo. Ia juga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, Mbah Tarjo mulai melihat hal-hal aneh. Dari situlah ia mulai mencari cara untuk mencegah hal yang terjadi padanya agar tidak terjadi pada warga lain. Berarti Mbah Tarjo tahu kenapa setan-setan itu keluar dari bangunan itu. Jika dugaanku benar, nenek
Itu sudah akan memulai ritualnya. Ritual? Apa yang kulihat di kamar itu dulu sudah cukup mengerikan. Kalau memang akan ada ritual lagi di rumah itu, akan semengerikan apa? Dan siapa yang akan menjadi korban?